Oke, di sini ada soal ya. Soalnya adalah simple ini ada PT Aku Cinta Indonesia. Ini merupakan rekapitulasi bonus pegawai ya. Berapa bonus pegawai yang diberikan. Di sini ada lama kerja ya. Laporannya itu dibuat Desember 2005. Tanggal masuk kerjanya ini berbeda-beda ya. Ada yang tahun 90, ada yang 99, 88, 84, dan lain sebagainya. Nanti itu yang menentukan bonus karena masing-masing bonus dilihat dari masa kerja ya. Nol saat ini ada tabel follow up, jumlah penjualannya sekian, bonusnya sekian untuk para pegawai. Ya, kalau pegawainya masa kerjanya 0 sampai 5 tahun berapa persen, 6 sampai dengan 10 tahun berapa persen, 11 sampai ini berapa persen. Nah, kemudian lama kerja ini adalah kita hitung Desember 2005 ya. Maka eh, di sini kita ketik dulu sama dengan 2005 karena laporannya adalah 2005. 2005, kemudian kita ambil tahunnya aja. Kita ambil tahun di sini tanggal masuk kerja ini ya. Nah, karena tanggal masuk kerja ini ada tahun berapa dia tahun berapa dia masuk, maka years D7. Ini D7 adalah sel D7 ya, tahun. Jadi rumusnya simple. Sama dengan 2005 dikurangi ya dengan tanggal masuk kerja. Dikurangi dengan kolom tanggal masuk kerja. Jadi sama dengan 2005 dikurangi years ya, kemudian klik di sini di D7 atau tanggal masuk kerja. Nah, ini muncul ada kata 5. Ini harusnya cuma 15 gitu ya. Ada kata tahun, masih inget ya. Tahun ini dicari, ini sebenarnya jawabannya cuma 15 gitu. Tapi ada tahunnya itu di format ya. Caranya gimana? Di sini ada number, masih inget ya, number, kemudian custom, ya kan? Kemudian kita cari nol, nol. Sebenarnya kan begini. Jawabannya kan begini, tapi ada karena ini kita ada berupa tahun ya, berarti 15 ini kita kasih tahun. Number, kemudian custom, kemudian cari yang angka nol, kemudian kursornya kita taruh di angka nol ini ya. Spasi, petik 2 ya, tahun, petik 2 lagi. Jadi di awal dan di akhir tahun, kata kalimat tahun diberi tanda petik 2 ya. Jadi nol spasi petik 2 tahun petik 2 lagi. Nah, sehingga di sini ada 15 tahun. Terus eh, kita copy ke bawah. Kita copy ke bawah. Terus ya. Nah, ini ada 14 tahun, 6 tahun, ada 5 tahun, ada yang sudah 22 tahun bekerja ya. 21 tahun. Nah, kemudian di sini jumlah penjualannya sudah direkap ya, si nama-nama pegawainya sudah direkap semua, jumlah penjualannya, karena inilah nanti yang akan menentukan berapa bonus yang dia dapat, selain daripada lama kerja ya. Nah, untuk bonusnya berapa persen, ya untuk bonusnya berapa persen ini dihitung dari tabel yang ada di VLOOKUP ini. Nah, tabel VLOOKUP-nya ya. Kita lihat di sini, tabel VLOOKUP. Kenapa ini kosong? Jadi kalau penjualan di bawah 50 juta, dia otomatis 1% nih, sekian persen gitu ya, bonusnya.
Kemudian ada lagi tabel follow up-nya ini juga sama ya, apa namanya di format ya, nulis atau ngetik persennya ini juga di format menggunakan persen. Caranya gimana sama sih di number ya, di number kemudian ada percentage ini. Nah, tinggal kita mau desimalnya, desimal itu di angka di belakang koma itu mau berapa? Mau satu, dua, atau dan sebagainya ya. Nah, kemudian eh, ini rumusnya sama ya, pakai VLOOKUP ya. Sama dengan, nih sama dengan VLOOKUP. Kemudian tahun ya, kita cari tahun, tahun kerja, berarti di sini klik di F7. F7 itu jumlah penjualan dulu. Sorry, jumlah penjualan karena di sini. Jumlah penjualan sama dengan follow up jumlah penjualan. Kemudian kita blok di sini ya. Kita blok di sini. Jika lama kerjanya itu lebih besar dari 5 tahun, karena di sini 0 sampai dengan 6 tahun, lebih besar dari 6 tahun, maka dia di kolom 2. Lebih kecil dari 6 tahun, sorry. Ini kan yang ini 0 sampai 5 itu berarti lebih kecil dari 6 tahun ya. Jadi jika lama kerjanya ini di sini E7 itu lama kerja kurang dari 6, maka kita cari di sini kolom 2. Kolom 2 dari mana? Ini kolom 1, ini kolom 2. Jika ya lama kerjanya lebih besar dari 10 tahun, kurang dari 11 tahun, 11 tahun kan berarti sini kurang dari 11 tahun, maka dia di kolom 3. Sisanya tidak ada pilihan, maka kolom 4 ya. Sisanya tidak ada pilihan, langsung di kolom 4. Nah, bonusnya ini kita copy. Nah, kalau sudah ketemu bonus berapa persen, baru bonus yang sebenarnya nih, berapa jumlah bonus dalam bentuk rupiah. Ini bonus dalam bentuk persen ya. Ini bonus dalam bentuk rupiah ya berarti penjualan dikali dengan bonus. Nanti ketemunya berapa? Ketemunya ini. Nah, ini bonusnya. Nah, kalau kita mau kasih total, total bonus yang dikeluarkan oleh perusahaan ya berarti ya. Total. Ini total penjualan berapa miliar itu ya. Kita sama dengan sum ya, sama ya. Sama dengan sum, kita blok dari awal sampai akhir. Jadi ada dua cara. Kita manual begini sum ya. Kemudian kita blok dari sini sampai dengan akhir. Kemudian kurung tutup. Atau bisa juga ya, bisa juga dengan auto sum. Auto sum itu ada di sini nih, auto sum ya. Kemudian tinggal enter aja. Ini mau dijumlah auto sum juga bisa sebenarnya. 36,25%. 53,365 ini ya. Oke, ini adalah bonus karyawan yang diterima oleh karyawannya. Penjualan berdasarkan jumlah penjualan dan masa kerja. Oke, terus kemudian eh satu soal lagi ya.
soal lagi. Sebentar saya share screen dulu. Ya, sebentar. Nah, ini ada soal mengenai tarif iklan. Tarif iklan ya berdasarkan kolom atau baris dari beberapa media. Nama medianya adalah ada Indopos, Kompas, Media Indonesia, Pos Kota, Rakyat Merdeka, Republika ya. Ini nama medianya. Nah, kemudian dari sini nama media, otomatis ini dari tabel follow up ya. Karena ini ada kode berdasarkan kode ini, kode 1. IP itu Indopos, KU Kompas, MI ini Media Indonesia, PK, Pos Kota dan Rakyat Merdeka, RM, RP, Republika. Tabel follow up. Jadi kalau ini udah ketahuan tabel follow up karena ini berdasarkan kolom. Kolom ya. Caranya bagaimana? Caranya sama dengan yang tadi, sama dengan yang kemarin. Sampai tabel follow up ya, sama dengan follow up. Kemudian klik di kode 1 ya. Karena ada kode 1, ada kode 2. Kemudian koma, ingat kalau di laptop Win pakainya koma, tapi kalau di lab itu rata-rata semua menggunakan titik koma. Ya, jadi kemarin kok nggak berhasil ternyata dia menggunakan koma sesuai dengan yang Win. Jadi ya nggak ketemu hasilnya. Ya, titik koma di tempat lab kita. Rata-rata ada yang koma juga, tapi rata-rata titik koma. Kemudian kita blok di sini. Ingat, saya jelaskan sekali lagi yang di blok adalah isinya, bukan judulnya. Kalau judulnya nanti tidak akan ketemu. Kemarin ada beberapa yang di bloknya dari sini. Kode 1 sama nama media di blok. Jangan ya, tapi isinya aja. Nah, ini kolom 1, ini kolom 2. Berarti ini dua kolom. Dua kolom. Jangan lupa, karena ini kolom, berarti di sini, ya, depan kolom ini kita kunci atau kita lock. Kita tekan F4, ini juga sama kita tekan F4. Supaya kita kunci ini supaya tidak berubah, tidak bergeser kolomnya ya. Kemudian kita klik enter. Oke, dia ada Kompas, ada Pos Kota. Sekarang sudah jarang ya orang membaca koran gitu. Ya masih ada, koran tuh masih ada, cuma udah jarang, udah pakai HP semua. Sekarang Kompas, Pos Kota, Rakyat Merdeka dan lain sebagainya itu juga media Indonesia itu ada di online semua beritanya online ya. Ya masih ada Kompas itu masih ada yang dicetak tapi tidak sebanyak dulu. Kalau dulu itu pokoknya semua orang tuh hampir perkantoran-perkantoran tuh ada koran. Terus waktu itu ya setiap pagi itu ya harus baca koran. Kalau nggak baca koran nggak tahu berita. Jadi tiap hari selama 10 menit atau 15 menit itu kita baca koran supaya tahu informasi dunia luar gitu ya. Kalau sekarang nggak ada apa namanya langganan koran lagi. Kalau di kampus dulu ada langganan koran tiap bulan kita bayar langganan gitu. Sekarang sudah enggak selama ada internet apa namanya online HP dan seterusnya itu. Nah, kemudian keterangan itu diperoleh dari K itu kolom, B itu baris. Nanti ini yang akan menentukan tarif. Karena antara kolom dan baris sesuai dengan yang ada di sini, kolom dan baris, ini saya tambahkan lagi, tarif kolom dan tarif baris. Ini tarif sebenarnya, tarif. Saya tambahkan lagi ya.
tarif. Jadi ada tarif kolom, ada tarif baris. Kan berbeda-beda. Lebih mahal mana? Kalau dilihat dari sini lebih mahal yang kolom ya. Kolom lebih mahal kalau dilihat dari sini. Kolom itu di sini 20.000, kalau baris cuman 17.000, selisih 2.500. Tapi kan nanti dikali berapa ukuran kolom dan barisnya itu kan berapa. Ini kan ada ukuran MMK per baris ini ya. Ini nanti yang akan menentukan berapa jumlah yang harus dibayar. Nah, ini sama dengan if jika ya, ulangi lagi. Saya agak geser. Sama dengan if ya, klik di kode jika kodenya sama dengan K, maka dia kolom. Kalau tidak, karena pilihannya ada dua, ya berarti kalau pilihan K kolom, maka sisanya baris langsung aja. Baris. Ya, nah, ada dua pilihan K dan B, kolom dan baris. Maka jika kode 2 ini adalah atau F6 ini adalah K, maka kolom sisanya adalah baris. Kita klik OK. Kemudian kita copy. Ya. Ini ada kolom, ada baris, ada baris. Nah, itu hitungannya kolomnya aja dihitung MMK per baris gitu. Berapa baris, berapa kolom gitu ya. Itu nanti semakin banyak ya semakin mahal. Makin banyak semakin mahal. Iklan ya. Terutama kalau dulu itu kalau di koran itu ada iklan yang orang meninggal itu ya. Duka cita itu sampai ada yang iklannya itu selembar sendiri gitu kan. Kalau koran kan berlembar-lembar ya. Yang setengah lembar sendiri itu ya mahal. Kalau yang kecil-kecil ada fotonya kecil, ada yang memang nggak ada fotonya cuma berduka cita gitu ya. Itu ya murah. Kok dulu seperti itu. Kalau sekarang ya di media sosial aja udah tahu ya. Jumlah tarif. Jumlah tarif itu disesuaikan dengan kolom dan baris ya. Dilihatnya dari mana? Dari tabel value up ini. Tarifnya adalah tarif baris atau tarif kolom. Nah, dengan menggunakan tabel value up. Caranya bagaimana? Jumlah tarif. Jadi, untuk tarif ini sama dengan if jika keterangannya adalah kolom, maka dia H6 ini di sini ya. H6 itu kolom MMK per baris itu yang ini berapa jumlah itunya. Maka H6 dikali dengan tabel follow up yang ada di sini. Kalau kolom berarti tabelnya di kolom ini ya 1, 2, 3 di kolom 3 di kolom 3 sama dengan H6 kolom dikali dengan follow up ya dikali dengan follow up kemudian di kolom 3. Tetapi jika G6 kolom ini adalah baris sama dengan baris, maka H6 H6 ini kolom MMK per baris ini ya, dikali dengan follow up yang ada di sini. Ini kolom keempat. Ini kolom keempat. Tak baris ini kolom keempat. Berarti di sini 4.
Jadi sebenarnya simple ini karena ada apa namanya if dan fungsi follow up ya. Jadi saya ulangi lagi, jika keterangannya adalah kolom, maka kolom ini eh, kolom MMK jumlah kolomnya ini jumlah kolom MMK per baris ini dikali dengan tabel follow up. Tapi jika di sini baris ini juga sama. Kita klik enter. Jumlah tarif. Nah, tarifnya diskon. Diskon itu diberikan kalau dia tarifnya di atas 1 juta. Kalau di bawah 1 juta dia tidak dapat diskon. Nah, diskon itu diperoleh dari tarifnya di atas 1 juta. Gimana? Ya sama. Jika jumlah tarif lebih besar dari 1 juta, maka 5% dikali dengan jumlah tarif. Ya, saya ulangi lagi. Sama dengan if. Ji- Jika jumlah tarif lebih besar sama dengan 1 juta, maka 5% biasa aja ya, 5% dikali tarif. Jika tidak, maka nol. Nah, ini nol karena 975 di bawah 1 juta. Kita copy ya. Nah, ini nol di bawah 1 juta. 1 juta ke atas baru dapat diskon. Nah, kemudian tarif yang dibayar. Tarif yang dibayar ya berarti jumlah tarif dikurangi diskonnya kan dapat diskon. Ya, kurangi diskon. Nah, kemudian kita copy ke bawah. Oke. Nah, sebenarnya mengerjakan kalau sudah ada rumusnya, ketemu rumusnya itu eh, apa ya? Tidak lama ya. Satu copy ke bawah, satu di copy. Kemudian rumusnya juga tidak harus sama persis dengan saya, tidak harus, tapi bisa juga Anda menciptakan rumus sendiri. Yang penting logikanya masuk. Kalau ini sendiri ya, boleh. Banyak mahasiswa yang dapat rumus sendiri gitu ya. Kalau saya pakai rumus gini, temunya sama ya silakan aja, enggak apa-apa. Karena Excel ini yang penting dia logika kita masuk, rumusnya itu dibolak-balik itu yang penting hasilnya sama, enggak ada masalah. Oke, nah kemudian eh, 2 soal aja ya. Kalau terlalu banyak nanti malah bingung. Banyak banget rumusnya Bu Win. Nah, kalau untuk yang tugas tadi ada beberapa tugas yang dikerjakan ya, jangan lupa ya. Terus ini saya cukupkan sekian aja saja ya. Pertemuan kali ini ada 2 soal yang kita kerjakan. Yang pertama menghitung tarif iklan, yang kedua tadi bonus bonus karyawan. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya. Tidak, Bu.